Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rian Maulana dengan NIM 2002937 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua hal tentang suatu sistem yang ada pada kendaraan dan perannya sangat penting, yaitu sistem rem. Sistem rem ini merupakan suatu mekanisme pada kendaraan yang berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan sehingga kecepatan kendaraan bisa dikontrol sesuai dengan keinginan si pengendara. Lalu, seiring dengan perkembangan zaman, sistem rem ini juga dibekali dengan yang namanya anti-lock braking system atau yang sering kita sebut dengan rem ABS. Tujuan dari penerapan rem ABS ini adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengereman yang mendadak. Fungsi dari rem ABS sendiri adalah untuk mencegah terkuncinya roda pada saat kita melakukan pengereman secara mendadak. Selain itu, juga untuk mengontrol roda-roda depan agar tidak terjadi slip ketika melakukan pengereman. Perbedaan antara sistem rem yang konvensional dan sistem rem yang sudah menggunakan ABS bisa kita lihat dari video di samping. Masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang kegagalan pada sistem rem. Lalu yang kedua, kerusakan atau ciri-ciri kerusakan pada sistem rem ABS dan cara mengatasinya. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu penyebab kegagalan pada sistem rem. Kegagalan pada sistem rem bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, bisa disebabkan oleh minyak remnya. Ketika minyak rem ini tidak pernah kita ganti, maka yang akan terjadi adalah turunnya kualitas dari minyak rem, sehingga si minyak rem ini dapat lebih mudah menyerap panas, sehingga akan menimbulkan uap air. Lalu ketika minyak rem ini kualitasnya tidak baik, itu juga bisa menimbulkan atau menyebabkan daya tekan yang dihasilkan oleh fluida untuk melakukan proses pengereman menjadi tidak optimal dan sistem rem menjadi tidak bekerja dengan baik. Selain itu, ketika minyak rem tidak pernah kita ganti, maka yang akan terjadi adalah munculnya endapan-endapan kotoran pada saluran minyak rem. Ini bisa menyebabkan bocornya atau rusaknya seal-seal pada master cylinder dan pada kaliper. Ini nyambung ke pembahasan yang kedua atau penyebab kegagalan yang kedua, yaitu terjadinya kebocoran pada sistem rem. Ketika pada sistem rem ini ada kebocoran, maka yang akan terjadi adalah kurangnya daya tekan yang dihasilkan oleh fluida untuk melakukan proses pengereman, sehingga yang akan terjadi adalah rem yang menjadi tidak optimal, yaitu tidak dapat melakukan pengereman dengan baik. Lalu penyebab yang ketiga, yaitu ada istilah yang namanya overlock. Overlock ini merupakan kondisi di mana suhu rem menjadi sangat panas karena pedal rem diinjak terlalu lama. Kejadian ini
dapat kita jumpai ketika kita dihadapkan pada jalanan yang terus menurun atau jalanan menurun yang terlalu panjang. Ketika kita menginjak pedal rem atau menggunakan sistem rem ini terlalu lama, maka yang akan terjadi yaitu panas dari gesekan antara pad rem dengan piringan rem atau disc brake itu dapat menyebabkan mendidihnya minyak rem yang menimbulkan uap air, sehingga yang terjadi adalah remblong. Itu bisa disebabkan karena uap air ini sifatnya compressible atau dapat dikompresikan, sehingga ketika di dalam saluran minyak rem ada uap airnya atau udara, ini bisa menyebabkan hilangnya daya tekan yang diberikan oleh pengendara untuk melakukan pengereman. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri kerusakan pada sistem rem ABS dan cara mengatasinya. Ciri-ciri kerusakan pada sistem rem ABS ini bisa kita kenali dari beberapa ciri. Yang pertama, yang paling umum, yaitu lampu indikator ABS yang menyala. Lalu yang kedua, pedal rem yang ketika kita injak itu tidak memantul kembali. Seperti yang kita ketahui bahwa pada sistem rem ABS ini, ketika kita menginjak pedal rem, kita bayangkan ini pedal rem dan ini kaki kita. Ketika kita menginjak pedal rem, maka yang akan terjadi adalah pedal rem ini akan kembali memantul seolah-olah kita memberi atau seolah-olah dia melawan gaya yang kita berikan. Lalu yang ketiga yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghentikan laju kendaraan. Dari ciri-ciri kerusakan yang saya sampaikan barusan, itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama yaitu speed sensor yang bermasalah. Speed sensor letaknya ada di keempat roda yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan setiap roda kendaraan, baik itu roda depan maupun roda belakang, yang nantinya dia akan memberikan sinyal pada ECU ABS sehingga ECU ABS dapat memberikan perintah kepada modul ABS untuk mengatur tekanan fluida pada tiap-tiap kaliper ketika kita melakukan proses pengereman. Speed sensor yang bermasalah ini bisa disebabkan karena tertutup kotoran. Yang kedua, ada kabel yang putus. Ini bisa kita atasi dengan membersihkan speed sensor dari kotoran-kotoran yang menempel, lalu memperbaiki kabel-kabel yang telah putus. Yang kedua, yaitu pulse ring yang penyok atau tidak presisi. Pulse ring ini bisa disebut juga dengan aktuator speed sensor. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Ketika pulse ring ini bermasalah, yaitu penyok atau tidak presisi, maka speed sensor ini tidak dapat memberikan sinyal kecepatan kendaraan pada ECU dengan tepat, sehingga si rem ABS ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Lalu untuk mengatasi pulse ring atau aktuator speed sensor yang bermasalah ini atau yang penyok, bisa kita perbaiki kepenyokannya atau juga bisa kita menggantinya dengan yang baru. Lalu selanjutnya, kerusakan pada sistem rem ABS ini juga bisa disebabkan dari modul ABS. Modul ABS seperti yang kita ketahui yaitu berfungsi untuk mengatur tekanan fluida pada tiap-tiap kaliper roda, kaliper rem. Ketika si modul ABS ini tidak berfungsi, maka yang akan terjadi adalah sistem rem ABS tidak dapat bekerja dengan baik atau bahkan tidak bisa bekerja sama sekali. Biasanya kerusakan pada modul ABS ini bisa disebabkan karena kita jarang mengganti minyak rem, sehingga di dalam modul ABS ini akan terjadi yang namanya
karat-karat. Ya, ini bisa menyebabkan si modul ABS ini tidak dapat mengatur tekanan fluida pada tiap-tiap kaliper. Lalu cara mencegahnya dan cara mengatasinya itu bisa dengan kita sering mengganti minyak rem sesuai dengan buku petunjuk yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan di mana kita membeli kendaraan. Ketika modul ABS ini bermasalah, salah satu cara untuk memperbaikinya yaitu bisa dengan membersihkan karat-karatnya. Namun ketika tab tidak bisa kembali lagi fungsinya seperti semula, yaitu langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah membeli modul ABS ini dengan yang baru agar sistem rem ABS bisa berfungsi kembali dengan baik. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem rem ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.